Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait judul yang telah kita ambil, yaitu Gini Rasio. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul kembali. Perkenalkan, nama saya sendiri Firman selaku moderator. Adapun nama anggota saya yang pertama Muhammad Hafiz, yang kedua Afan Arfandi Wajar, yang ketiga Asbi Sabili, yang keempat Muhammad Zarfan Al-Madani, yang kelima Nur Fauzia, yang keenam Analisa Febriani, yang ketujuh Selvi Andriani Jamal, dan yang kesembilan yang kedelapan Nur Aulia Maulida. Rasio Gini atau koefisien merupakan alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Dalam hal ini didasarkan pada kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya pendapatan, dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan yang sempurna. Adapun cara menghitung Gini Rasio yaitu GR 1 dikurang sigma FI YI ditambah YI dikurang 1, di mana FI yaitu jumlah persen penerima pendapatan ke kelas I, YI jumlah kumulatif pendapatan pada kelas ke I. Nilai GR terletak antara 0 sampai dengan 1. Bila GR sama dengan 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, yang berarti setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR sama dengan 1, berarti ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Gini Rasio. Yang pertama, kelebihan koefisien Gini. Di sini dijelaskan ada 3 kelebihan koefisien Gini. Yang pertama, mudah untuk ditafsirkan, di mana koefisiennya cukup sederhana dan merupakan angka tunggal, sehingga dapat lebih mudah dalam menarik sebuah kesimpulan. Yang kedua, lebih representatif untuk mengukur sebuah ketimpangan. Yang ketiga, merupakan perubahan untuk seluruh populasi. Dalam hal ini, koefisien mewakili perubahan untuk seluruh populasi. Terus di sini kekurangannya ada 3 juga. Yang pertama, teknik sampling untuk penghitungan koefisien Gini yang bervariasi, yang akan menghasilkan angka-angka yang bervariasi pula, tergantung dari validitas sampel, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa teknik sampling tidak akurat dan berpotensi mendistorsi hasil dari perhitungan. Yang kedua, walaupun koefisien Gini merupakan sebuah metode pengukuran distribusi pendapatan nasional maupun global, namun tidak ada kejelasan informasi mengenai identitas dari individu yang berpendapatan rendah maupun tinggi dalam sebuah populasi. Terus yang terakhir, tidak dapat mengukur kualitas hidup sebuah populasi. Penduduk di desa mungkin saja berpenghasilan lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Namun, hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa penduduk desa lebih miskin daripada penduduk kota, karena banyak faktor penentu dalam hal ini. Misalnya bahan makanan dari alam yang melimpah dan biaya transportasi yang lebih rendah di desa. Selain itu, terdapat program kesejahteraan dari pemerintah seperti BPJS, beasiswa pendidikan, dan dana BLT bantuan langsung tunai, dan perumahan bersubsidi yang tidak ikut dihitung dalam metode koefisien Gini ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dan keterkaitan Gini Rasio. Adapun manfaatnya yaitu digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Adapun keterkaitan antara keduanya bisa kita lihat dari hubungan di antara kedua kurva Lorenz dan koefisien Gini. Kurva Lorenz dan koefisien Gini sama-sama mengukur besarnya ketimpangan yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya adalah data perkembangan Gini Rasio di Sulawesi Selatan pada Maret 2017 hingga Maret 2021. Selama Maret 2017 hingga Maret 2021,
Data ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi hingga cenderung menurun. Hal ini menyebabkan adanya kemerataan pendapatan di daerah Sulawesi Selatan. Dapat dilihat pada grafik berikut, pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Sulawesi Selatan yang diukur dengan indeks Gini rasio ini adalah 0,382. Angka ini turun sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan Gini rasio pada Maret 2021 sebesar 0,389. Besaran Gini rasio Sulawesi Selatan pada Maret 2021 masih dapat dikategorikan dalam kondisi ketimpangan rendah. Hal ini dikarenakan hingga Maret 2020 nilai ketimpangan Gini rasio di Sulawesi Selatan masih mencapai angka 0,389 karena nilai Gini rasionya masih di bawah 0,4, berarti ketimpangan rendah. Sebelum menjelaskan Gini rasio Sulawesi Selatan menurut daerah dari bulan Maret 2017 hingga Maret 2021, perlu diketahui bahwa nilai Gini rasio berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini rasio bernilai 0, berarti pemerataan sempurna. Sedangkan apabila bernilai 1, berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Gini rasio kurang dari 0,3, masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Dan jika nilainya antara 0,3 hingga 0,5, masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Dan jika nilainya lebih besar dari 0,5, dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi. Bisa kita lihat pada tabel bahwa terdapat perbedaan tingkat ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan salah satunya itu misalnya di perkotaan terdapat banyak pengusaha atau karyawan yang memiliki gaji besar, misalnya 10 sampai 15 juta per bulan. Di lain sisi, di perkotaan juga terdapat masyarakat miskin kota yang pendapatannya tidak menentu, misalnya di bawah 1 hingga 2 juta per bulan. Sedangkan di pedesaan, tingkat ketimpangan cukup rendah dibandingkan perkotaan, dikarenakan mayoritas masyarakat pedesaan adalah petani yang memiliki pendapatan relatif sama atau tidak jauh berbeda. Kemudian, Gini rasio di daerah perkotaan pada bulan Maret 2021 tercatat sebesar 0,392 atau meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2020. Tetapi jika dilihat Gini rasio pada bulan Maret 2017 dan Maret 2021 mengalami penurunan sebesar 0,018 poin. Gini rasio tertinggi di perkotaan yaitu terjadi pada bulan September 2017 yaitu sebesar 0,444 dan terendah pada bulan Maret hingga September 2020 yaitu 0,384. Sebaliknya, terjadi penurunan ketimpangan di wilayah pedesaan. Pada bulan Maret 2021, nilai Gini rasio pedesaan tercatat sebesar 0,338 atau menurun sebesar 0,018 poin dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2020 dan menurun 0,01 poin jika dibandingkan dengan bulan Maret 2017. Gini rasio tertinggi di pedesaan terjadi pada bulan Maret 2018 yaitu sebesar 0,361 dan terendah pada bulan September 2017 yaitu 0,332. Distribusi pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan Maret 2017 sampai dengan Maret 2021. Yang pertama itu daerah Maret 2017 penduduk 40% terbawah 14,76, penduduk 40% menengah 39,55, penduduk 20% ke atas 45,69. Yang kedua itu September 2017 penduduk 40% terbawah itu 14,16, penduduk 40% menengah 36,4, penduduk 20% ke atas 49,80. Maret 2018
penduduk 40% terbawah 16,09, penduduk 40% menengah 39,2, penduduk 20% ke atas 44,89. September 2018 16,64, penduduk 40% terbawah ada 16,64, penduduk 40% menengah 38,18, penduduk 20% ke atas 45,19. Maret 2019 penduduk 40% terbawah 16,29, penduduk 40% menengah 38,55, penduduk 20% ke atas 45,16. September 2019 penduduk 40% terbawah itu ada 16,37, penduduk 40% menengah ada 38,53, penduduk 20% ke atasnya itu 45,10. Maret 2020 penduduk 40% terbawah ada 16,85, penduduk 40% menengah 38,25, penduduk 20% ke atas itu ada 44,90. September 2020 penduduk 40% terbawah itu ada 17,78, penduduk 40% menengah ada 38,2, penduduk 20% ke atas ada 46,20. Maret 2021 penduduk 40% terbawah ada 16,80, penduduk 40% menengah ada 37,75, penduduk 20% atas 45,85. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi pengeluaran penduduk di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah pedesaan mulai dari bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2021. Baiklah, yang pertama ialah pada Maret tahun 2017, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah sebesar 18,34, sedangkan pada penduduk 40% menengah sebesar 40,39, dan pada penduduk 20% teratas sebesar 41,27. Pada September tahun 2017, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah sebesar 18,74, sedangkan pada penduduk 40% menengah sebesar 41,76, dan pada penduduk 20% teratas sebesar 39,49. Selanjutnya, pada Maret tahun 2018, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah sebesar 18,00, sedangkan pada penduduk 40% menengah sebesar 39,13, dan pada 20% penduduk teratas sebesar 42,87. Selanjutnya, pada bulan September tahun 2018, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah tercatat sebesar 18,24, sedangkan pada penduduk 40% menengah sebesar 39,97, dan pada penduduk 20% teratas sebesar 41,79. Pada Maret tahun 2019, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah sebesar 18,92, sedangkan pada penduduk 40% menengah sebesar 39,39, dan pada penduduk 20% teratas tercatat sebesar 41,69. Selanjutnya, pada September tahun 2019, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah sebesar 18,48, sedangkan pada penduduk 40% menengah sebesar 39,22, dan pada penduduk 20% teratas sebesar 42,30. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2020,
distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah sebesar 18,65, sedangkan pada penduduk 40% menengah tercatat sebesar 38,48, dan pada penduduk 20% teratas sebesar 42,87. Pada September tahun 2020, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah sebesar 19,44, sedangkan pada penduduk 40% menengah sebesar 37,21, dan pada penduduk 20% teratas sebesar 43,35. Dan yang terakhir, pada bulan Maret tahun 2021, diketahui distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah sebesar 19,15, sedangkan pada penduduk 40% menengah sebesar 39,93, dan pada penduduk 20% teratas sebesar 40,92. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait ukuran ketimpangan lain selain dari Gini rasio. Nah, di mana yang sering digunakan dalam hal ini ukuran Bank Dunia. Menurut kriteria ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah itu angkanya di bawah 12%. Sedangkan untuk ketimpangan sedang jika angkanya berkisaran antara 12 sampai 17%. Sedangkan ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%. Nah, di sini saya akan membahas dalam cakupan gabungan antara pedesaan dan perkotaan. Sebelumnya kan telah dijelaskan mengenai secara terpisah antara pedesaan dan perkotaan. Baik, langsung saja. Sesuai dari datanya menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terbawah itu sebesar 17,38%, yang berarti termasuk kategori ketimpangan rendah, di mana kelompok 40% penduduk terbawah ini mengalami peningkatan persentase pengeluaran, yakni sebesar 0,35% dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2021. Hal ini bisa dilihat pada datanya di bulan Maret 2020 sebesar 17,3, sedangkan pada bulan Maret 2021 sebesar 17,38. Hal ini menandakan bahwa terjadi kenaikan sebesar 0,35%.